Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul muttaqin wa qaidu ghurril muhajjalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil mutamassikina bihadhil qawim ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita lanjutkan ayat yang ke-27 dari surat Al-A'raf. Sebelum kita mulai kajiannya, kita baca terlebih dahulu 28, mohon maaf. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza fa'alu fakhishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Wa idza fa'alu fakhishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul inna allaha la ya'muru bil fahsya. Ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun. Ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun. Qul amara rabbi bil qist. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin. Wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah. Fariqan hada innahum ittakhadhu asyayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Kita baca sekali. Wa idza fa'alu fakhishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Wa idza fa'alu fakhishatan qalu
Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Qul amara rabbi bil qist. Qul amara rabbi bil qist. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahud-din. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahud-din. Kama bada'akum ta'udun. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhu asyayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Bapak Ibu sekalian, muallif rahimahullah di ayat yang ke-28 menyatakan, wa idzar takabal musyrikuna amran balighan nakri kasyirki wat tawafi bil baiti uratan wa ghairihima i'tadharu bi annahum wajadu aba'ahum yartakibunaha wa anna allaha amarahum bidzalika. Qul ya Muhammad raddan alaihim innallaha la ya'muru bil ma'asi. Qul yanha anha fa kaifa tadda'una dzalika alaihi ataquluna ayyuhal musyrikun 'ala Allahi ma la ta'lamuna kadziban wa iftira'a. Jadi sekalian, orang-orang musyrikin, wa idzar takabal musyrikun, kalau orang-orang musyrik itu melakukan amron, satu perkara, balighan nakri, pada puncak kemungkarannya, kasyirki, seperti syirik, wa tawafi bil baiti, menunaikan ibadah tawaf di Baitullahil Haram, uratan wa ghairihima, dengan tanpa busana. Kemudian i'tadharu bi annahum wajadu aba'ahum yartakibunaha. Mereka beralasan bahwa nenek moyang mereka, kakek moyang mereka melakukan hal itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal semacam itu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, raddan alaihim, sampaikanlah wahai Rasulullah SAW sebagai sanggahan atas mereka, innallaha la ya'muru bil ma'asi. Allah tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan, bal yanha anha. Bahkan Allah justru melarang kemaksiatan itu. Fa kaifa tadda'una dzalika? Kemudian bagaimana kalian beralasan melakukan hal tersebut? Ataquluna ayyuhal musyrikun 'alallahi ma la ta'lamuna kadziban wa iftiraan. Apakah kalian mengucapkan wahai orang musyrikin atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak lakukan? Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-27 itu Allah menyatakan, inna ja'alna syayatina awliya'a. Coba jenengan perhatikan, inna ja'alna asyayatin awliya'a. Syayatin awliyaan. Pada siapa? Lilladzina la yu'minun.
Dan Pak, di penghujung ayat ini, selamat datang ini, baru pulang dari Tanah Suci Pak Haji Joko. Kangen nampaknya. Dalam? Nggih, katanya malaikatnya 40 hari ya. Ya katanya orang-orang Pak. Tapi kalau hadisnya enggak ada gitu. Nggih, gitu. Nggih. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya kami menjadikan setan aulia'a. Sebagai aulia itu bisa mempunyai makna arti penolong, kemudian pemimpin, kemudian pelindung, penasehat, teman setia, nggih, TS, teman setia. Ya. Tapi kata Allah, jadi setan ini teman setia, penolong, pemimpin, pelindung, penasehat bagi siapa? Alladzina la yu'minun. Jadi penasehatnya orang-orang yang tidak beriman. Karena orang-orang mukmin itu aulianya siapa? Allah. Karena itu Allah menyatakan innama innama waliyukumullahu wa rasuluh wal mu'minun. Loyalitas kalian itu diberikan kepada Allah, ya, kepada Rasul dan orang-orang yang beriman. Lah setan ini Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwa setan itu teman setianya orang-orang yang tidak beriman. Gitu. Karena itu orang-orang yang tidak beriman itu seperti apa kata Allah? Wa idza fa'alu fahisyatan, kalau melakukan perbuatan fahisyah, ini fahisyah di sini dua, kalau dalam Lubabut Tafsir itu dijelaskan ada dua. Yang pertama, mohon maaf, zina. Kemudian bukan dua Bapak, keliru saya. Kemudian syirik, ya kan? Kemudian yang ketiga masuk dalam ini adalah seluruh jenis kabair termasuk at-tawafu fil baiti uratan. Ya. Jadi termasuk perbuatan keji adalah melakukan tawaf di Baitullah dengan tanpa busana. Laki dan perempuan. Dalam Lubabut Tafsir itu ada 3 penjelasan. Penjelasan yang pertama, makna uratan memang tawaf itu dilakukan tanpa busana. Cuman berbeda waktu. Di siang hari untuk laki-laki, malam hari untuk ibu-ibu, perempuan. Begitu. Ya. Ini makna yang pertama. Uratan. Yang kedua, pengertian ini tawaf di sini adalah bahwa mereka melakukan tawaf, kemudian ketika tawaf harus mengganti baju. Apa maknanya? Supaya melaksanakan ibadah tawaf itu tidak menggunakan pakaian yang di situ digunakan untuk berbuat maksiat pada Allah. Jadi kalau sudah mau tawaf, ganti baju baru. Dan setelah menggunakan baju baru itu, baju itu tidak lagi digunakan, hanya sekali pakai. Itu pengertian yang kedua yang disampaikan dalam Lubabut Tafsir. Yang ketiga, pengertiannya adalah bahwa masih hampir sama dengan yang kedua. Ketika kemudian sampai di Mekah mau tawaf, maka ada namanya khumus. Khumus itu adalah pakaian yang disiapkan khusus untuk mereka-mereka yang tawaf. Gitu kan? Dipinjemi. Tapi kalau tidak ada, artinya
persediaan 100 yang hadir 105. Ngaten nggih? Maka yang 5 itu tawaf dalam kondisi tanpa busana. Kalau yang dapat bagian adalah tidak dapat bagian perempuan, maka yang tawaf itu tanpa busana perempuan. Ngaten. Lah ini kata Allah dikatakan apa? Fahisyah. Jadi wanita yang tidak berpakaian menutup aurat masuk dalam pengertian fahisyah. Begitu, perbuatan keji. Lah, anehnya ketika mereka melakukan perbuatan keji itu siapa? Alladzina la yu'minun tadi. Alladzina la yu'minun, yang menjadi teman setianya setan, atau yang menjadikan setan sebagai teman setia, atau menjadikan setan sebagai penolong, atau menjadikan setan sebagai pemimpin atau pelindung. Gitu kan? Makanya kalau jadi panitia itu pelindung, ya kan ada. Nah, sudah Allah pelindung Allah gitu. Penasehat Allah gitu. Qalu, ketika ditegur, atau agak sedikit rapet Bapak. Nggih, ngapunten nggih, sedikit rapet. Kan masih kelihatan toh Pak Parja. Lebih dekat semakin dekat kan? Lebih kelihatan kan? Nggih. 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 Karpetnya mungkin di Mas yo. Dibuka Mas yo. Karpet. Oh, sampun. Oh ya sudah. Nggih. Jadi ketika ditegur orang yang beriman, kenapa kamu melakukan itu? Qalu. Jadi qalu ini kembali kepada wa idza fa'alu, yaitu hum. Hum yang dimaksudkan siapa? Alladzina la yu'minun. Siapa mereka? Ya salah satunya musyrikun. Gitu. Ketika ditegur, kamu kok melakukan itu? Qalu wajadna alaihi aba'ana. Kakek moyang kami, ya, saya sekali lagi tidak menggunakan nenek, kan? Karena yang pertama kali hadir adalah Adam, Adam, makanya harus kakek moyang, tidak nenek moyang, karena yang lebih dulu adalah kakek. Qalu, mereka mengatakan, wajadna, kami mendapati, alaiha, melakukan semacam ini, aba'ana, kakek-kakek moyang kami. Gitu. Jadi apa bahasanya? Tradisi. Itu tradisi kan. Tradisi mbah-mbah kami seperti itu. Tradisi buyut-buyut kami begitu. Gitu, buyut, gitu. Kalau lawannya buyut, Mbak Putri itu apa? Kalau buyut lah bapak-bapak, nggih. Jalur lagi. Kalau putri dalam ada bayut itu semua maksudkan anu. Dalam nggih, tapi yang putri, Pak. Yang putri. Dari jalur putri. Yang putri itu buyut, Pak. Buyut. Kalau Bapak? Payut. Kalau daerah Trenggalek, Pak Dewan, Sami juga. Oh, buyut. Ya sudah. Wajadna alaiha abana, itu tradisi yang kami dapati dari mbah-mbah kami, kakek-kakek kami seperti itu. Yang kedua, ini alasannya. Jadi beralasan dengan tradisi. Yang kedua, ini yang repot, Pak. Alasan yang kedua, wallahu amarna biha. Lah itu perintah Allah kepada kami. Coba. Oh, itu kan kebohongan yang luar biasa. Katanya Allah memerintahkan tawaf ke Baitullah tanpa busana. Ngeri kan, Pak? Karena itu kemudian Allah perintahkan ini kepada Rasul. Kul. Jadi al-khatib, ya, atau yang memerintahkan di sini siapa? Allah. Al-mukhatab, yang diperintahkan siapa? Rasul. Kul. Coba jenengan cermati. Allah kemudian menggunakan di sini, Pak. Nggih. Ya. Menggunakan innallaha, susunannya, padahal mereka ini menggunakan bahasa apa?
Susunan kata kerja kan nggih? Kata kerja. Qalu wajadna. Dari wajada. Wajada mendapati. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia insya Allah dapat. Begitu. Nah, ini menggunakan kata kerja, tapi Allah merintahkan pada Rasul, kul. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha, menggunakan jumlah ismiyah. Innallaha, sesungguhnya Allah la ya'muru bil fahsya. Tidak pernah memerintahkan perbuatan keji. Begitu. Lah, Allah menggunakan ini menunjukkan bahwa ini as-sabat, atau selamanya Allah tidak pernah memerintahkan berbuat keburukan. Jadi terus selamanya, pasti, abadi, begitu. Kemudian yang kedua, jenengan cermati, di sini fahisyah, ya. Terus di sini menggunakan kata jamak. Fahisyatun, fahisyatani, fawahish, fahsya. Ya, artinya menggunakan alasan satu mufrad, tapi kemudian menggunakan jawabannya bentuk sama. Sesungguhnya Allah benar-benar tidak pernah memerintahkan untuk melakukan segala bentuk kemungkaran. Jadi tidak hanya tawaf saja, tidak hanya syirik saja, tidak hanya zina, tapi seluruh bentuk kemungkaran itu tidak pernah Allah perintahkan. Makanya kemudian Allah menggunakan istifham. Istifhamnya di sini menggunakan pertanyaan tapi sifatnya ingkari. Jadi pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun? Akankah kalian berkata atas nama Allah yang kalian tidak tahu? Jadi tidak tahu tapi sok tahu. Nah, nggih. Nggih. Iya, tidak tahu tapi sok tahu. Lah nggih. Tahu. Ini itu bahasanya Allah. Atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kamu mengucapkan, berkata atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui? Tidak tahu kok ngomong begitu loh. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang saat ini terjadi di tempat kita. Semua memberikan komentar. Iya. Ya. Udah komentar. Gitu kan? Coba nanti ini kan akan haji itu akan keluar fatwa adanya untuk mabit di Musdalifah itu dengan istilahnya al-murur. Itu akan keluar fatwa, Pak. Jangan cermati sudah. Ya. Hanya sekedar lewat. Gitu kan? Apa esensinya kan sudah dilewat itu. Padahal bahasa Rasul dalam hadis khudhu anni manasikakum. Okay. Ambillah dariku manasik kalian. Jangan cermati, nanti akan keluar fatwa itu tentang fatwa jawazul murur. Bolehnya tidak perlu mabit di Musdalifah, cukup lewat. Dalam? Ya karena dianggap bahwa itu sunnah saja. Mabit di Mina. Karena itu kan, makanya Pak, kalau fikih itu dibahas dari hanya sekedar rukun, wajib, ya. Kemudian al-mandub, sunnah gitu. Alah wong sunnah aja kok. Gitu loh Pak. Tidak dilakukan juga tetap sah. Langge. Mabit. Karena tapi ada yang berpendapat mandub saja Pak. Alasannya apa? Karena mereka-mereka yang kondisi ajuz di masa Abbas waktu itu disuruh segera ke Mekah. Tapi fungsi Abbas itu saat itu adalah sebagai yang memenuhi kebutuhan air minum para jamaah haji. As-Suqyah. Itu tugasnya ada di Al-Abbas paman Rasul. Nah, nanti
itu akan muncul belakang nanti, mudah-mudahan kita tidak ketemu, akan muncul fatwa bahwa karena Rasulullah al-hajju Arafah, yang penting ikut wukuf di Arafah sudah haji, kemudian wajibat dilakukan, boleh bayar bayar tak nanti Pak. Lempar jamarah, oh saya tidak mampu Pak Mutawif, saya tidak usah lempar ya, saya titip sampean, lemparkan untuk saya, bayar. Iya bayar Pak, gitu kan? Itu nanti akan muncul itu, dan akan muncul ustadz-ustadz yang membolehkan itu. Padahal perlu kajian yang lebih kan ya, perlu kajian dalam konteks ini, gitu kan? Jadi akan muncul generasi yang memudahkan. Dasarnya ada Pak, yassiru wala tu'asiru, mudahkan jangan mempersulit. Dinamika kehidupan. Dalam Dinamika kehidupan. Kenapa? Ya itu tadi, nanti akan mereka yang dasarnya pas-pasan akan kemudian keluarkan fatwa seperti itu. Jadi ngeri Pak, ke depan itu saya memprediksikan akan muncul itu fatwa itu. Hanya dalam, ya kalau bisa bermudah kenapa harus dipersulit? Toh kemudian bahasanya nanti akan menyampaikan dengan ini maqasidul khamsah, al-maqasid al-khamsah. Apa itu? Hifdzun nasl, menjaga keturunan, menjaga jiwa jangan sampai mati. Itu nanti kalau desek-desekan mati bahaya. Itu nanti salah satu fiqhul maqasidnya di situ. Kemudian menggunakan kaidah masalih mursalah, kemaslahatan harus didahulukan daripada menghadirkan. Ya, itu Pak. Itu nanti akan muncul itu. Prediksi saya begitu. Ya, ya ini yang dikhawatirkan oleh Allah. Atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Akan muncul itu. Kul. Nah, ini perintah lagi. Jangan cermati. Di sini menggunakan jumlah ismiyah, gitu. Tapi untuk di sini kul fi'il, katakan perintah juga, tapi kemudian menggunakan jumlah fi'liyah. Amara rabbi bil qisti, katakanlah Tuhanku memerintahkanku untuk berlaku adil, jujur. Yes, bahasanya ngomong yang benar, gitu kan? Itu bahasanya. Kul amara rabbi bil qist. Kul ya Muhammad lihaula'il musyrikin innallaha amara bil adli walam ya'mur bil fahsya'i wal munkar. Nah, katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sifatnya ikhbariyah. Wahai orang musyrikin, Allah memerintahkanku sebagai utusannya untuk berlaku adil. Gitu kan? Tidak melakukan kemungkaran, tidak melakukan berbagai macam kemaksiatan. Kemudian di sini kemudian Allah menggunakan fi'il amr. Aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Tunaikan ibadah-ibadah kalian. Ya. Jadi kalau di sini perintahnya, tafsirnya wa amara an tukhlisu lahu bil ibadati umuman wa alal khususi hiyal masajid. Nah, tunaikan wajah-wajah kalian di saat berada di masjid itu karena Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wada'uhu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini kalau dalam tafsir itu ada pembahasan dalam ulumul Quran namanya al-wujuh wan nadhair. Nggih. Al-wujuh wan nadhair. Lafadznya wada'uh ini dari kata da'a. Da'a yada'u. Kemudian ud'u. Gitu. Kalau domir antum ud'u. Nggih. Nggih kan? Tapi di sini bukan bermakna doa. Nggih, bukan bermakna doa. Wad'uhu mukhlisina, bukan. Maknanya adalah u'budu, beribadahlah. Jadi u'budu.
Nah, jadi beribadahlah berarti lebih luas dari doa. Karena doa bagian dari ibadah, tapi di sini sesungguhnya maknanya adalah budu, beribadahlah. Ini dalam ilmu tafsir masuk dalam mata kuliah Al-Wujuh wan Nadhair. Ada kitab khusus namanya kitab Al-Wujuh wan Nadhair. Lafadznya sama tapi mempunyai makna yang berbeda-beda. Nah, kalau dalam usul fikih masuk dalam lafadz mushtarak. Al-mushtarak. Ini kalau dalam bab usul fikih. Makanya memang tidak bisa lepas, Pak. Kalau para ulama menyatakan syarat-syarat sebagai mufassir, ya harus ngerti bahasa, ngerti juga ilmu tafsir, ngerti juga usul fikih, begitu. Yang repot kan sekarang ada, wong sudah ada terjemahan, ngapain bingung-bingung belajar bahasa Arab, gitu. Itu. Nah itu berat. Ada dokter mata, Pak, namanya Al-Kahal. Al-Kahal. Al-Kuhlu itu asal artinya celak. Celak mata itu nggih. Itu Al-Kuhl. Namanya Ali ibnu Al-Kahal, itu terkenal. Inilah yang pertama kali menemukan operasi bedah mata. Ya, ini seorang muslim. Itu. Ini orang Andalusia Spanyol. Mengharuskan kepada seluruh umat Islam, termasuk para dokter, Ibnu Ar-Razi, kemudian Ibnu Mandaweh, itu semuanya mengharuskan untuk belajar bahasa Arab. Gitu. Kenapa? Karena seluruh sumber ilmu itu ada di situ. Nah, sekarang ada gerakan cukup terjemah. Karena saya bisa menerjemah sedikit-sedikit, Pak. Saya kadang baca penterjemah, ada buku namanya dulu tahun 94. Tahun 94 itu ada karya Syekh Jamil Zainu, nama kitabnya Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqatun Najiyah. Ya, kelompok yang selamat. Itu ada penterjemahnya, Pak. Ya, seorang penterjemah menerjemahkan. Jadi tertulis hadisnya, tertulis di situ dalam hadisnya sad, begitu. Sad ini artinya ganjil. Jadi diterjemahkan hadisnya ganjil. Itulah. Apa maksud hadis ganjil? Ya ganjil ini kalau kan ada genap. Padahal maksudnya hadisnya sad, ganjil itu bahwa hadis ini bertentangan dengan hadis sahih. Begitu. Cuman karena penterjemahnya tidak belajar ilmu mustalah, akhirnya diartikan secara letterlek, bahasa saja. Begitu, itu kelirunya. Ya. Ditulis wa wafaqahu Adz-Dzahabi, disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Padahal Imam Adz-Dzahabi setuju dengan pendapat imam sebelumnya bahwa hadis itu sahih, tapi ditulis disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Titik. Nah, itu contoh, Pak. Itu. Kemudian ada hadis muttarib, hadisnya goncang. Gitu. Nah, itu, Pak. Makanya saya selama bisa ada buku aslinya lebih memilih buku asli. Gitu. Yeah. Kembali. Mukhlisina laudin wada'uhu mukhlisina laudin, maknanya adalah beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan diri karena Allah. Kemudian di sini, Pak. Jadi di sini Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka Allah tidak pernah memerintahkan perbuatan keji. Yang kedua, apakah kamu akan berkata atas nama Allah yang kalian tidak ketahui? Rasulullah katakan, Allah perintahkanku untuk berlaku adil, kemudian tunaikan ibadah-ibadah kalian, ya, karena Allah. Kemudian di sini, kama bada'akum ta'udun, seperti Allah memulai kalian, kalian pun akan kembali. Apa maknanya? Ini penjelasannya para ulama ada dua.
Maknanya kalian lahir dalam kondisi al-aurat, nggih. Lahir kan tidak ada yang berpakaian, Pak. Gitu. Kalau sudah lahir sudah pakai baju, wah, itu kemukjizatan itu. Itu. Kama bada'akum, sebagaimana kalian Allah memulai kalian lahir dalam kondisi aurat, ta'udun, begitu juga kalian akan kembali kepada Allah nanti di padang mahsyar semuanya tanpa busana. Ibunda Aisyah kan kaget, loh Rasul, nanti saling lihat dong. Kata Rasulullah, al-amru asyaddu min hadza. Lebih berat dari itu, tidak kepikiran sudah. Tidak kepikiran, karena masing-masing mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Yang kedua, maknanya kama bada'akum, sebagaimana kalian memulai kehidupan di dunia, nanti kalian akan kembali, yaitu dari dunia kemudian di makbaroh. Ya. Makbaroh, kubur, Pak, gitu kan. Kemudian setelah itu al-ba'tsu, gitu kan ya. Kita lahir hidup di dunia, kemudian dimakamkan, gitu. Baru kemudian dari proses ini dibangkitkan. Itu maknanya. Ya. Nah, ketika dibangkitkan, makanya keistimewaan, ya. Meninggal ketika pelaksanaan ibadah haji itu istimewa, Pak. Di saat menggunakan kain ihram meninggal, nanti dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan dimakamkan menggunakan kain ihram. Tidak boleh diganti dan tidak dimandikan, Pak. Kalau mereka meninggal pada saat pelaksanaan manasik, sudah tidak dimandikan. Nanti dengan pakaian itu dia dibangkitkan oleh Allah dan mulabbiyan, mengucapkan talbiyah. Dengan alasan fikhul maqasid tadi, skema al-murur, melintas tok, naik di bis-bisnya AC, nah, itu, ya tedung, Pak. Kemudian, di sini Allah menyampaikan lagi, fariqan hada, wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Allah sampaikan bahwa nanti manusia itu terpecah menjadi dua. Jadi kalau sekarang ada orang yang membenci pengajian, ya, tidak suka dengan pengajian, ya memang Allah mengatakan fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim dhalalah. Jadi ada yang tidak suka. Itu bagian dari sunatullah. Kita doakan mereka untuk senang dengan majelis ilmu. Hadir pengajian itu satu, Pak. Hadir saja sudah dapat maghfirah. Kita hadir sudah dapat ampunan dari Allah, gitu kan. Yang kedua mendapatkan rahmat. Yang ketiga, ketika pulang masuk, berangkat sampai nanti kembali lagi masuk dalam kajian jihad di jalan Allah. Meninggal berarti menuju surga. Sudah itu tak, Pak. Selesai kita kajian, nanti malaikat yang hadir ini laporan kepada Allah dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Turmudi. Itu Allah bertanya, dari mana kamu wahai malaikat? Hadir dalam majelis. Apa yang kamu dapati? Umatmu mengkaji Al-Quran, mengkaji ayat-ayatmu. Allah bertanya, padahal sudah Allah tahu kan, ya? Allah masih tanya, kira-kira apa yang yang diminta oleh mereka? Malaikat itu tanpa survei tanya kepada kita, ngisi kuesner. Malaikat mengatakan, maghfirataka wa jannataka wal wiqayah minan nar. Mereka insya Allah datang untuk mendapatkan ampunanmu, mereka datang ingin mendapatkan surgamu, mereka datang ingin dijauhkan dari neraka. Allah langsung sampaikan, akhbirhum an aqad a'taitu mas'alatahum. Aku sudah beri permintaan mereka. Selesai, Pak. Itu hadir gitu. Hanya sekedar hadir. Sudah doa, tenang kita gitu. Wah, gelisah Ustaz kalau setelah pengajian mikir utang. Iya, nanti akan ada jalan keluar, Allah berikan gitu. Subhanallah, jenengan, saya kemarin kan sempat nggih. Jadi saya sebelum ketemu Pak Joko itu saya ketemu dengan
dua murid saya, satu murid saya, satu murid, yang satu 4 tahun di bawah saya di pesantren. Masih muda Pak, usia 29. Kita bersama, jenengan tahu pirsa Bob Hasan. Ingat Bob Hasan nggih? Raja hutan dan raja kayu. Kekayaan itu unlimited gitu kalau untuk kita. Beliau yang punya Hotel Sofyan, ya, yang sekarang dalam proses perkara, gitu. Ternyata Hotel Sofyan itu, data terbaru yang saya dapat informasi kemarin, tahun 93 itu sudah diwakafkan oleh Bob Hasan. Wakaf untuk kepentingan umat Islam. Cuman siapa nadirnya itu yang sedang dicari. Nah, yang menarik, istri beliau, kan Bob Hasan sudah meninggal ya. Istri beliau Bu Hajah Pratiwi itu sekarang usia 80 tahun Pak. 80 tahun. Beliau tinggal di satu rumah dengan jumlah pembantu 27. Pembantunya 27. Nggih, di rumahnya itu, halaman rumahnya ada lapangan golf. 27 ini masing-masing satu kamar. Jadi untuk pembantunya 27 kamar. Apa yang beliau lakukan? Rumahnya, dia mengatakan rumahnya itu dijadikan untuk kajian sekarang. Dia mengatakan, bertanya kepada Ustadz, kenapa kok Allah milihkan saya Bob Hasan? Gitu kan? Saya seperti itu. Tapi jawaban kita Pak, kenapa baru saya saat ini di usia 80 baru belajar tahsin Quran? Usia 80 Pak. Kok enggak dulu? Gitu ya. Kok sekarang baru Allah kasih tahu itu? Kalau itu kan bahasa kita protes ya. Kalau kita menjawab, ya itu takdir. Wah, selesai, mungkin enggak lagi pengajian Pak. Kita memberikan jawaban, Ibu, di saat usia jenengan 80 gitu ya, kemudian Allah hadirkan semangat untuk belajar Quran, itu berarti Allah ingin mengantarkan jenengan khitamuhul mis, di akhir hayat jenengan itu indah, meraih husnul khotimah. Nangis Pak, Ibu, nangis. Dan kemudian Ustadz, pokoknya kajian di sini dan kami siap untuk menampung dan membiayai semuanya supaya hidup saya bermakna. Nah, itu saya kemudian menyampaikan kepada murid saya juga berikutnya, dikiring sebagian harta beliau diwakafkan karena beliau sudah tidak punya anak. Anak angkatnya yang dibiayai, makanya Pak, anak non biologis itu membawa harta beliau. Itu tidak kecil, 22 miliar. Itu sekarang kita upayakan. Mudah-mudahan nanti saya masih diberikan kesempatan untuk ketemu lagi ke Jakarta. Itu akan menyerahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Saya tidak banyak-banyak lah, gitu kan. 5 miliar aja sudah cukup. Gitu. Nggih. Tapi kalau bangun di Probolinggo kan sudah cukup Pak, nggih. Untuk kegiatan gitu kan. Gitu. Itu Pak. Coba. Jadi di usia, makanya kalau kemudian di usia pensiun kemudian kita semangat hadir majelis ilmu, itu sudah, masa lalu jangan disesali. Masa lalu dulu sudah selesai, tidak usah diungkit. Tapi berarti husnudzonnya Allah mengendaki kita ingin husnul khotimah. Selesai itu dapat. Sudah. Gitu aja. Nonton gitu. Kenapa? Ya ini. Allah fariqan hada wa fariqan alaihimut dhalalah. Nah, makanya kemudian mereka yang alaihimud dhalalah innahum muttakhadhu asyayatina liya. Jadi mereka yang sesat itu menjadikan setan-setan sebagai teman setia, teman ngopi, gitu, teman di angkringan, menolong atau sebagai pemimpin atau pelindung atau penasihat. Selain daripada Allah, minta rezeki ramal,
Ya kan? Ramalan dulu kira-kira cocok enggak harinya itu. Wa yahsabuna, ini masalahnya. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Meyakini, oh kami ini dalam petunjuk, padahal mengikuti petunjuk setan. Nah ini Pak. Nggih. Begitu Bapak Ibu sekalian, enggak terang sudah jam 6 kurang seperempat. Nggih. Monggo Ibu. Nggih. Turun dilihat. Nggih. Kemudian Furoda ya? iya, turun dilihat itu rekodnya tuh seharusnya tuh kan di Qarnul Manazil gitu gitu. Ya Qarnul Manazil. Tapi dia tidak melakukannya itu. Langsung masuk ke Mekah. Ke Mekah? Enggak langsung umrah. Iya. Kemudian Visanya visa ziarah. ambilnya malah dari Tanim. Jadi kan yang ininya di sini Bu, niatnya itu datang pertama apa? Gitu. Kalau niatnya adalah al-hajj, ya, maka di sini ada al-miqat. Miqat ada dua, miqat zamani dan ada makani. Lah, miqat makani, ketika mereka melewati dari miqat makani, pilihannya satu, dia bayar dam, ya, dengan tetap melanjutkan umrohnya, hajinya, atau kembali ke miqat. Nah, kalau tidak, maka dia harus bayar dam, dan damnya ini harus li ahli Makkah, untuk penduduk Mekah. Dan selesai itu. Ya, kepada penduduk Mekah. Tapi kalau orangnya udah sampai di tanah air, balik lagi. Iya, karena dia harus minta segera dibayarkan ke sana. Cuman nih di sini ada unsur, nah ini makanya yang harus diperhatikan, al-hilatu. Karena ini saya yakin ini menggunakan visa ziarah. Visa ziarah. Makanya sekarang kan muncul keluar, ada permintaan supaya keluar fatwa menggunakan visa ziarah tidak sah. Itu muncul itu permintaan. Ya. Jadi fatwa berdasarkan pesanan. Ya, ziarah. Itu hajinya kesulitan. Kalau dia sudah begini Bu, ya, kemudian bayar dam, selesai sudah. Mudah-mudahan Allah ini, ya, itu aja. Gitu. Makanya menurut saya lebih baik tidak ziarah tapi furoda. Furoda ini resmi, ya kan? Atau menggunakan tasrih haji langsung seperti reguler atau haji plus, gitu aja. Itu selesai, aman. Dan saran kami untuk yang lebih baik usia muda. Nggih. Karena kemarin sempat 51,8 derajat Celcius panasnya, yang akhirnya banyak yang meninggal. Di Yordan, penduduk Lebanon, Yordan, Maghrib, Maroko, itu ada 58 jamaah meninggal, menterinya suruh turun, berhenti, travelnya ditutup, begitu, karena tidak mempersiapkan. Gitu tetap. Gitu. Enggak, itu Pak, jenengan. Gini Ustaz, saya pernah membaca tapi tidak lengkap karena yang saya baca itu sudah rusak. Tentang ya ada bisa dibaca kemarin. Yeah. Tentang anak angkat Ustaz. Yeah. Itu katanya secara syariat tidak diperbolehkan, apa betul Ustaz? Jadi Karena memutus nasab. Jadi kalau di ini istilahnya tabani. Tabani itu mengangkat bukan anak menjadi anak.
Ini begini Pak. Misalnya nama anaknya Walid ya. Walid ibn Khalid. Nggih. Walid. Anaknya Walid, bapaknya namanya Khalid. Nggih. Kemudian karena ada problem secara finansial, ini Pak Khalid ini, ya kan? Kemudian ini ada saudaranya Fahad. Fahad. Ini punya harta, belum punya keturunan. Gitu kan? Akhirnya sudah Walid ini diambil, diasuh oleh Fahad. Nah, ketika diasuh, gitu kan? Ada dua, Pak. Kalau umpamanya istrinya Pak Fahad namanya Furaidah, gitu. Misalnya ngambil anak, gitu ya. Ini Walid ini diambil, diakuisisi, di take over. Diambil. Kemudian tapi si Faridah ini dalam kondisi menyusui. Misal ini ada dua kasus Pak G. Dia punya anak perempuan, ndak punya anak laki, pingin punya anak laki, ya kan? Karena punya anak perempuannya. Walid usianya di bawah usia 2 tahun. Nggih, di bawah 2 tahun, belum disapih. Nggih. Terus diambil, disusui oleh Farida dengan 3 kali menyusui kenyang. Nggih. Maka Farida ini menganggap bahwa Walid ini anak sesusu dan mahram. Nggih, boleh. Kemana-mana bepergian boleh. Itu semahram. Ini boleh. Nah, sekarang kalau Fahad punya istri Farida ini, tapi si istrinya tidak punya anak, gitu kan? Maka ketika dijadikan anak angkat, maka tidak boleh menjadi Walid bin Fahad. Tidak boleh. Ini yang diharamkan. Pertama, tidak boleh. Tetap Walid bin Khalid. Ngerti lagi? Nah, yang kedua, gitu ya. Jadi tidak boleh merubah. Ketika kemudian ini, maka di saat Walid sudah masuk balik, nggih, Bu Farida tidak boleh berduaan, nggih, tanpa Pak Fahad, nggih. Tidak boleh juga Bu Farida lepas jilbab, ngerti? Di depan anak angkatnya. Iya, dengan anak angkatnya. Oh enggak, karena enggak disusui. Kalau disusui boleh, karena sudah saudara sesusu. Tapi ini enggak disusui, gitu. Jadi karena Faridah ini, maka harus. Begitu juga kalau umpamanya Faridah ngambil anak perempuan, maka bapaknya Pak Fahad suaminya itu, kalau si Faridah tidak menyusui anak perempuan itu, maka tidak boleh bepergian berduaan. Oke. Kenapa? Karena bukan mahram. Kecuali ini Fahad dan Khalid ini saudara kandung. Oke. Khalid dan Fahad saudara kandung. Maka berarti keponaan itu mahram. Ngaten lho. Nggih. Satu lagi Pak, ini ada fatwa bahwa nikah Mekani itu sekarang di Jeddah. Gimana Pak? Itu saya belum mikot makani itu sudah ditentukan oleh Rasul dalam jumlah mikotnya. Jadi tidak ada lagi tambahan. Cuman mungkin terjadi perbedaan itu memahami antara ya lam dan qarnul manasil, gitu Bu. Ya lam itu dianggap karena dulu itu ada Maina, ada pelabuhan, ya, lurus dengan pelabuhan di Jeddah. Kemudian akhirnya distandarkan, sama dengan di bandara. Mayoritas jumhur ulama tidak masuk.
Jadi saya selalu menyampaikan mikotnya untuk jamaah haji umroh yang dari Jeddah langsung gitu ya ke Mekah terlebih dahulu untuk umroh, maka di atas pesawat. Dan itu biasanya 25 menit sebelum landing. Itu disampaikan oleh maskapai Timur Tengah itu semua, termasuk Saudi ya. Begitu. Oke. Cekap Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini menjadi ilmu yang berkah untuk kita, menjadi ilmu yang bermanfaat. Kerawuan panjenengan semua di tempat ini mudah-mudahan Allah catat sebagai amal saleh panjenengan. Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, dan mudah-mudahan selalu membimbing kita dalam ketaatan, menganugerahkan keistiqomahan, keteguhan kita dalam kebenaran, sampai Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam majelis ilmu, Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, putra-putri yang Allah titipkan jadi putra-putri yang saleh dan salihat. Allah anugerahkan rizki yang membawa kemanfaatan, mengantarkan ketaatan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi, menjauhkan keluarga besar kita dari segala macam mara bahaya. Dan mudah-mudahan Allah selalu menghadirkan yang terbaik untuk negeri ini. Allah mudahkan kita untuk sholat di Masjidil Aqsa, Allah ke Masjid Haram Makki dan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada saudara kita di Palestina untuk menjaga kesucian dari Masjidil Aqsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.